Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita pada saat ini dengan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian yang mengatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuk dalam doa pada sore hari ini. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu di mana Engkau telah membimbing kami untuk kami bisa bersekutu bersama dalam persekutuan doa online pada sore hari ini. Mari Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu, karena kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapa, biarlah ini semua boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadikan satu pedoman dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita dibahagiakan oleh Tuhan. Renungan pada sore hari ini saya beri judul yaitu pemulihan. Pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pahami dengan kata pemulihan, ini adalah seperti yang dituliskan di dalam ayatnya yang ke-10, di mana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dalam ayatnya yang ke-10, seolah-olah yang ditonjolkan pemulihan Ayub itu secara materi. Tapi apakah memang hanya
secara materi saja pemulihan yang dialami oleh Ayub, kalau kita renungkan, kalau kita telusuri, ternyata bukan hanya soal materi, tetapi secara rohani juga dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini setiap orang harus mengalami apa yang namanya pemulihan. Kapan hidup kita itu harus dipulihkan? Apakah pada saat kita berbuat dosa, berbuat salah saja, lalu hidup kita ingin dipulihkan oleh Tuhan? Apakah keadaan hidup kita yang semula terpuruk, lalu kita ingin dipulihkan oleh Tuhan? Tentunya dalam hal ini menjadikan kita untuk belajar kepada Tuhan. Pemulihan yang dialami oleh setiap orang itu menyangkut segala aspek dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ini adalah satu tindakan Allah, di mana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, untuk dipulihkan Ayub, apa yang harus dilakukan oleh mereka sesuai dengan perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu datang kepada ketiga sahabatnya. Allah berkata kepada ketiga sahabatnya, engkau harus mengambil 7 ekor lembu, lalu mengadakan pendamaian, lalu datang kepada Ayub untuk didoakan. Karena Allah sudah memberitahukan kepada mereka, hanya doa Ayub yang didengarkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu pelajaran berharga bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan dalam arti bahwa kehidupan kita akan menjadi lebih baik, doa kita didengar oleh Tuhan, dan keadaan kita dibuat lebih baik oleh Tuhan. Tentunya ada hal yang harus dilakukan. Hal yang pertama kita bisa belajar dari ayatnya yang ke-10 ini, bagian tengah dikatakan seperti ini. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sekarang yang menjadi persoalan dalam hidup kita, kenapa Ayub diperintahkan untuk mendoakan sahabat-sahabatnya? Tentunya ini bukan hanya sekedar perintah, tapi ada maksud. Maksud daripada firman Tuhan ini adalah bahwa hati Ayub dengan ketiga sahabatnya ini harus damai. Damai dalam arti tidak ada ikatan iri, dengki, sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau Ayub nanti merasa sombong rohani, artinya bahwa dia sudah dipandang benar oleh Tuhan, tetapi dia memandang bersalah sahabat-sahabatnya. Dan ini suatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Semua manusia di hadapan Tuhan tidak ada yang benar dan membutuhkan yang namanya pemulihan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, dari sini juga kita bisa melihat sebelum Ayub mendoakan mereka, Allah sudah memerintahkan kepada keempat sahabatnya untuk mengambil 7 ekor lembu sebagai pendamaian. Sebagai pemulihan hidup mereka di hadapan Tuhan secara rohani. Mereka harus mengadakan korban. Kenapa?
karena hati mereka juga harus dipulihkan di hadapan Tuhan. Nah, dari sini kita dapat dua hal. Yang pertama, orang yang dipulihkan oleh Tuhan, orang yang keadaannya mau dibuat lebih baik oleh Tuhan, itu ada dua hal dari firman Tuhan ini. Yang pertama, hati yang damai kepada Tuhan. Yang kedua, hati yang damai kepada sesama. Nah, Bapak Ibu yang kasih, rupanya dua hal ini yang menjadi pelajaran penting. Kenapa Ayub disuruh mendoakan sahabatnya? Kenapa sahabatnya disuruh membawa 7 ekor lembu? Sebenarnya makna rohaninya di situ, yaitu pemulihan secara rohani. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, atas perintah Allah, atas kehendak Tuhan, sebenarnya Ayub tidak bersalah. Ayub pun ketika dia tidak meminta untuk dipulihkan oleh Tuhan, Allah sudah berinisiatif untuk memulihkan keadaan Ayub. Karena apa? Ayub dipandang benar oleh Tuhan. Dan sahabat-sahabatnya dipandang keliru oleh Tuhan. Nah, ini yang menjadi permasalahan di sini. Oleh karenanya, siapa yang perlu dipulihkan oleh Tuhan? Semuanya. Ayub juga perlu dipulihkan. Ketiga sahabatnya juga terlebih perlu dipulihkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau semuanya butuh pemulihan, kenapa bisa terjadi? Hal ini terjadi, Tuhan juga melihat keadaan seseorang yang dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama belajar di hadapan Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Di dalam Yesaya dikatakan, yang menjadi penghalang doa-doamu kepada Tuhan, yaitu apa? Kesalahanmu dan dosa-dosamu. Apakah Ayub tidak berdosa? Sebagai manusia tetap berdosa. Apakah keempat sahabatnya tidak berdosa? Tetap juga dipandang berdosa. Tapi Tuhan punya maksud bahwa kehidupan mereka perlu dipulihkan secara total di hadapan Tuhan, baik secara rohani maupun secara materi. Dan pada akhirnya, atas kehendak Tuhan, Ayub menerima 2 kali lipat dari keadaannya yang semula. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran bagi kita. Mari kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita membutuhkan pemulihan setiap waktu, setiap saat, yang perlu kita perhatikan adalah hati kita. Apakah hati kita sudah damai dengan Tuhan? Apakah hati kita sudah damai dengan sesama kita? 2 hal ini yang menjadi dasar dalam hidup kita pada persekutuan doa pada sore hari. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini yang sangat sederhana. Biarlah melalui pengertian ini boleh menjadikan kami untuk bisa melihat setiap hati kami di hadapan Tuhan, bahwa hidup kami membutuhkan pemulihan setiap waktu, setiap saat. Kami boleh melihat hati kami di hadapan Tuhan. Apakah hati kami sudah selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan? Apakah juga hati kami senantiasa sudah damai dengan sesama kami, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga hal ini tidak menjadi satu penghalang doa-doa kami, pemulihan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan.
Adapun yang kita doakan pada sore hari ini, yang pertama, kita terus berdoa untuk pelayanan yang kita kerjakan, baik yang ada di pusat di tempat ini maupun yang ada di Pos PI Donomulyo. Kita berdoa kepada Tuhan, apapun bentuk pelayanan yang dikerjakan, baik itu penggembalaan jemaat maupun sekolah yang telah dikembangkan, kiranya Tuhan terus memberkati. Yang kedua, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan, kita berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pekerjaan, dan juga berdoa untuk kebutuhan jemaat Tuhan semuanya, kiranya Tuhan mencukupkan. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kembali kami menghadap tata kemurahan-Mu seraya memuji dan mengucap syukur kepada-Mu. Pada sore hari ini kami bersama-sama menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang kami kerjakan, baik di gereja pusat di tempat ini maupun di Pos PI Donomulyo. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Segala bentuk-bentuk pelayanan yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk pengembalaan jemaat semuanya. Mari Bapak, Engkau urapi semua pengurus-pengurus majelis yang ada. Engkau juga membekali setiap hamba-hamba Tuhan dengan hikmat yang hari lepas hari akan lebih baik. Dan juga kami berdoa untuk kesetiaan kami semuanya, baik pelayan maupun jemaat Tuhan. Kepada Tuhan biarlah kami tetap setia untuk mengiring Tuhan di dalam iman kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan, pengembalaan yang kami kerjakan, baik di pusat maupun di Pos PI. Demikian juga kami berdoa pelayanan yang dikembangkan melalui bidang pendidikan yang ada di tempat ini. SMP, SD, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Murid-murid yang ada biarlah Engkau senantiasa memberkati, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan pengertian hikmat yang baik yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh menempuh cita-cita mereka dengan baik dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga untuk tenaga-tenaga pengajar yang mengelola akan yayasan ini, Tuhan tolong, dan Tuhan akan memberikan hikmat, memberkati dana yang dibutuhkan dan juga segala fasilitas yang dibutuhkan. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan senantiasa mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan di dalam pelayanan pendidikan ini ya Tuhan. Demikian juga Pos PI yang terus bergumul tentang tanah sebagai di mana kami bisa mendirikan untuk pastori. Mari Bapak, Engkau buka jalan bagi kami semuanya. Biarlah Tuhan senantiasa bisa memakai setiap anak-anak Tuhan, senantiasa boleh mengembangkan pelayanan ini dengan baik dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah kuasa Tuhan terus menaungi jemaat yang ada di Pos PI Donomulyo. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat Tuhan semuanya, baik di pusat maupun yang ada di Pos PI. Tuhan akan melingkupi mereka dengan kesehatan yang baik, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan Tuhan senantiasa melawat, dan Tuhan akan senantiasa melindungi semuanya. Beri kesehatan, kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit yang disebabkan oleh virus-virus yang pada saat ini sedang marak menyebar di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan terus melindungi jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Mari Bapak, kiranya Engkau jamah, Engkau beri kesembuhan, beri kesehatan, dan senantiasa Tuhan akan melawat satu persatu, sehingga mereka senantiasa disembuhkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan mereka, berdoa untuk kebutuhan mereka. Tuhan senantiasa akan mencukupkan, memberkati segala ladang-ladang pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan, tangan-tangan mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Dan Tuhan senantiasa menjadikan jemaat-jemaat Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Mari Bapa, inilah doa kami. Lawatlah jemaat kami, lawatlah keadaan kami semuanya. Karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami semuanya. Pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Secara khusus kami berdoa untuk situasi yang ada, situasi keadaan, kesehatan,
virus-virus yang senantiasa terus mengancam di bumi Indonesia. Mari Bapa Engkau lawat sehingga keadaan ini cepat berlalu dan semua dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa untuk tenaga medis, kesehatan, dan juga pemerintah yang mengambil kebijakan dalam program-programnya. Mari Bapa Engkau lawat dan Engkau senantiasa memberkati. Karena kami tahu ya Tuhan, biarlah melalui anak-anak Tuhan yang ada, yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kesehatan penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah mereka boleh membawa kemuliaan nama Tuhan, dan melalui mereka juga banyak orang-orang yang disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan menaungi hidup mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Pada sore hari ini kami juga hendak menutup persekutuan kami di dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.